Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Rahmawati dengan NIM 206510026 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti. Materi pada kali ini yaitu kalkulasi biaya variabel dan laporan tradisional versus ABC. Biaya absorpsi merupakan cara untuk menentukan biaya produk. Biaya produk diinventariskan, sedangkan biaya periode dibebankan pada saat biaya itu dikeluarkan. Pada kalkulasi biaya variabel atau variable costing, metode ini hanya memasukkan biaya manufaktur variabel seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel ke dalam biaya produk. Overhead pabrik tetap diberlakukan sebagai biaya periode dan dibebankan secara total ke pendapatan periode tersebut. Dalam kalkulasi biaya variabel, overhead tetap tidak diinventariskan. Kalkulasi biaya absorpsi. Metode ini memasukkan semua biaya manufaktur, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap ke dalam biaya produk. Overhead tetap dianggap sebagai biaya yang dapat diinventariskan. Pengukuran kinerja variabel pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Untuk biaya produk pada perhitungan biaya absorpsi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Dan untuk perhitungan biaya variabelnya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Dan untuk biaya periode pada perhitungan biaya absorpsi yaitu beban penjualan, beban administrasi. Dan untuk perhitungan biaya variabelnya adalah overhead tetap dan biaya penjualan. Kalkulasi biaya absorpsi diperlukan untuk pelaporan eksternal kepada lembaga pengatur seperti FASB dan IRS. Mereka tidak mengakui kalkulasi biaya variabel seperti metode resmi untuk pelaporan eksternal. Namun, kalkulasi biaya variabel tetap berguna untuk mengambil keputusan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Ini adalah alat manajerial yang memberikan informasi biaya yang penting bagi manajemen perusahaan. Laporan laba rugi sebagai analisis dan rekonsiliasi. Metode kalkulasi biaya variabel dan absorpsi dapat menghasilkan angka laba bersih yang berbeda karena perbedaan perlakuan terhadap overhead tetap. Kedua metode menganggap overhead tetap sebagai beban, tetapi perbedaannya terletak pada sebagian overhead tetap periode yang diinventariskan dalam persediaan saat menggunakan kalkulasi biaya absorpsi. Akibatnya, laba yang dihitung dengan kalkulasi biaya variabel lebih rendah daripada laba yang dihitung dengan kalkulasi biaya absorpsi. Hubungan antara produksi, penjualan, dan juga laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dan laba menurut kalkulasi biaya absorpsi dapat berubah tergantung pada hubungan antara produk dan juga penjualannya. Jika penjualan lebih besar daripada produksi, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel akan lebih tinggi dibandingkan laba menurut kalkulasi biaya absorpsi. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka persediaan akan meningkat, dan jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka persediaan akan berkurang. Jika produksi dan penjualan sama, maka tidak akan ada perbedaan pada laba yang dilaporkan oleh kedua metode ini. Pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Perbedaan antara biaya absorpsi dan biaya variabel terletak pada pengakuan beban yang terkait dengan overhead pabrik tetap. Dalam kalkulasi biaya absorpsi, overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Ada dua masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konversi overhead pabrik. Pertanyaannya yaitu bagaimana mengubah overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin menjadi overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Ini dapat diatasi dengan menghitung overhead pabrik tetap per unit berdasarkan basis yang telah ditetapkan, misalnya jam tenaga kerja langsung, dan menerapkannya pada setiap unit yang diproduksi.
Masalah yang kedua yaitu perbedaan overhead pabrik aktual dan ditetapkan. Masalah kedua adalah bagaimana menangani situasi di mana overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang telah ditetapkan. Solusinya yaitu melibatkan perbandingan total overhead yang telah ditetapkan dengan overhead pabrik aktual. Jika perbedaannya tidak material, overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, dan setiap unit di persediaan akhir akan mengandung overhead pabrik tetap yang ditetapkan. Namun, jika perbedaannya material, kelebihan atau kekurangannya akan dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan juga harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Memiliki manfaat penting dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, manajer dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih baik. Berikut ini adalah poin-poin penting terkait dengan kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Kalkulasi biaya variabel membantu manajer dalam mengevaluasi berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka. Ini melibatkan evaluasi kontribusi laba dari berbagai unit atau segmen dalam perusahaan seperti pabrik, lini produksi, dan wilayah penjualan. Yang kedua ada pemisahan biaya tetap dan variabel. Memisahkan biaya tetap dan variabel adalah kunci untuk evaluasi yang akurat. Tanpa perbedaan yang jelas antara keduanya, evaluasi kinerja dan keputusan yang diambil dapat menjadi tidak akurat. Yang ketiga, pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah penyusunan laporan berdasarkan kalkulasi biaya variabel. Ini menghasilkan informasi yang lebih baik untuk evaluasi dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan laporan berdasarkan kalkulasi biaya absorpsi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Manajer perlu mengevaluasi berbagai segmen atau unit dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat. Ini termasuk pertimbangan untuk menghentikan operasi segmen yang tidak menguntungkan, memberikan perhatian khusus kepada segmen yang bermasalah, dan alokasi dana tambahan kepada segmen yang lebih menguntungkan. Selanjutnya yang kelima adalah segmentasi lebih baik. Manajer memerlukan informasi tentang profitabilitas berbagai segmen dalam perusahaan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan segmen, alokasi sumber daya, dan lainnya. Yang keenam, biaya yang dapat dikendalikan. Kalkulasi biaya variabel membantu mengidentifikasi biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh tindakan manajer. Yang ketujuh, margin segmen. Margin segmen adalah kontribusi laba dari suatu segmen setelah memperhitungkan biaya tetap umum perusahaan. Suatu segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Laba segmen yang negatif akan mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menghapus segmen tersebut. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.